Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara menggunakan PowerPoint. Yang pertama adalah untuk membuka PowerPoint, kita cukup mencari icon PowerPoint pada desktop atau kita cari melalui Windows kita klik, kemudian kita cari PowerPoint. Kita klik PowerPoint. Untuk saat ini saya menggunakan PowerPoint 2013. Bagi Anda yang menggunakan 2007 ya, 2010 dan lain sebagainya, silakan Anda klik sesuai dengan ikon Anda masing-masing. Saya coba klik 2 kali PowerPoint 2013. Nah, kemudian di sini di tampilan awal setelah kita klik ikonnya, maka akan muncul ada blank presentation. Ini ada tema-tema lain yang boleh saja Anda pilih jika tema ini menurut Anda sudah bagus ya, atau sesuai dengan tema presentasi Anda nantinya. Untuk contoh kali ini saya awali dengan blank presentation. Kenapa saya mulai di blank presentation? Karena nanti di desain itu akan ada banyak pilihan-pilihan terkait dengan desain background yang bisa kita pilih. Baik, kita klik blank presentation. Kemudian muncul lembar kerja PowerPoint ya, yang masih kosong, yang belum ada background-nya, yang belum ada desainnya dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita menuliskan sesuatu di dalam PowerPoint kita, saya terlebih dahulu menyimpannya ya. Kenapa saya harus menyimpannya di awal? Pertimbangannya adalah jangan sampai setelah proses nanti kita sudah melakukan formatting nanti, tiba-tiba misalkan komputernya mati, laptopnya mati, sehingga pekerjaan kita tidak tersave. Olehnya itu saya melakukan saving di awal. Kita klik file, kemudian kita klik save, kemudian saya pilih komputer, kemudian saya akan cari di mana sih saya akan meletakkan file saya. Saya pilih di sini, ada di sini baru ya. Bagi Anda yang belum ada, Anda bisa cari di browser. Ya. Karena saya sudah ada di sini, saya tinggal pilih misalkan foldernya di baru karena ini untuk komputer 1. Saya tinggal klik. Kemudian saya tulis misalkan pengenalan PowerPoint part 2. Kemudian saya klik save. Selanjutnya untuk memilih tema yang menurut kita menarik ya, atau sesuai dengan yang akan kita presentasikan, kita tinggal ke desain ya. Kemudian kita pilih. Di sini lebih banyak pilihan ya. Ini untuk memperbanyak pilihan kita klik di sini more ya. More custom size the look of the current design. Ini untuk misalkan kalau kita sudah memilih satu, kalau yang di sini ini pilihan lain ya. Ini ada banyak di sini. Oke. Kita coba pilih, misalkan saya ambil ini. Misalkan ini. Ya. Kemudian saya ingin mengatur. Oh, saya menginginkan ya, di sini itu ukurannya bukan seperti ini. Untuk mengatur ukuran dari PowerPoint kita bisa dilakukan di slide size. Jadi ada yang widescreen
ya. Ada yang standar. Saya pilih yang standar. Atau Anda juga bisa memilih custom slide size, ya. Kita pilih misalkan yang standar saja. Oke. Nah, sekarang ini sudah standar, ya. Kalau Anda rasa bahwa oh, ini kurang bagus, ya Anda boleh memilih kembali misalkan yang skin, ya. Dia semakin lebar. Kemudian kita memasukkan. Ini misalkan ini sudah disediakan oleh PowerPoint, ya. Tinggal kita memasukkan misalkan apa? Kita masukkan judul kegiatan misalkan pengenalan PPT, ya. Oleh siapa misalkan oleh Imaluddin Agus. Nah, ini baik saya berbagi trik, ya. Ketika Anda menuliskan sesuatu di, ya, PowerPoint, pastikan yang pertama keterbacaannya. Jadi ketika dia background-nya itu terang, maka huruf yang Anda gunakan itu harus gelap. Kenapa? Supaya ketika kita tampilkan di layar in focus misalkan, itu bisa lebih jelas dibaca oleh pembaca. Nah, yang ini itu warnanya agak gelap sehingga berpengaruh terhadap keterbacaan kita. Maka ini boleh kita rubah menjadi misalkan kita pilih di sini, ya, untuk mengaturnya. Bisa di sini, ya. Format, ya. Kemudian kita pilih di sini misalkan oh ini text fill-nya kita ingin pilih warna merah misalkan, atau warna biru misalkan, ya, atau warna kuning misalkan. Kalau kuning juga masih agak gelap, kita pilih warna merah. Kemudian kita pakai outline, ya, atau garis di sekitaran huruf tersebut. Misalkan saya pakai hitam. Nah, oke, untuk mengatur besar kecilnya kita ke home. Kita perbesar misalkan ini. Nah, seperti itu, ya. Kita bisa juga bold supaya lebih kentara. Ini juga kita bisa bold. Misalkan kita bold. Kemudian kita beri juga outline. Kita pilih outline-nya. Sana warna hitam, maka outline-nya kita pilih misalkan warna merah atau warna biru misalkan, ya, terserah Anda. Atau warna kuning juga boleh, ya. Saya pilih yang warna merah. Oke, sekarang ini tampilan awal, ya, dari slide kita sudah ada. Kemudian bagaimana cara untuk membuat slide baru? Ada dua cara, ya. Anda bisa menggunakan klik di sini, kemudian klik kanan, kemudian new slide, atau Anda tinggal tempatkan di kursor di, ya, atau Anda klik pada PowerPoint, kemudian Anda tekan enter. Sehingga bisa berubah seperti ini, ya. Untuk yang ini Anda bisa masukkan lagi. Apa sih yang ingin Anda masukkan di slide kedua? Dengan catatan, ini juga bisa Anda desain atau tidak selamanya modelnya seperti ini. Anda bisa memilih layout yang lain. Untuk memilih layout yang lain dalam tampilan PowerPoint, tinggal Anda klik kanan, ya. Kemudian pilih layout. Nih, jadi Anda tinggal memilih jenis mana, layout mana yang Anda akan pilih, ya. Misalkan sebagai contoh, Anda memilih ini misalkan. Boleh saja, ya. Atau tidak, Anda mendesain sendiri dengan menggunakan insert. Jadi Anda bisa menggunakan insert, kemudian Anda menggunakan set. Ya. Anda tinggal pilih di sini. Mana sih yang akan Anda gunakan? Nanti saya coba jelaskan itu di slide ketiga. Kita memanfaatkan ini, misalkan kita masukkan di sini cara
menyimpan file misalkan ya. File misalkan. Oke. Cara menyimpan file misalkan mulai dari pertama misalkan klik file. Kemudian kedua klik save. Ketiga cari tempat di mana file tersebut akan disimpan. Kemudian selanjutnya klik OK. Nah, di sini bisa kita tambahkan apa ya? Misalkan Anda ingin menambahkan gambar, tabel ya, grafik ya. Ini ada smart art ya. Kita coba saya ambil salah satunya, kita pilih yang smart art misalkan. Ini smart art, kita tinggal pilih sembarang saja ya. Sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai dengan konteks pembahasan kita. Boleh juga misalkan saya menggunakan ini smart art-nya ya. Kita klik OK. Nah, sudah terpilih ya. Ini. Misalkan Anda bisa menggunakan ini untuk menggambarkan proses penyimpanan file. Misalkan klik file ya, kemudian klik save, kemudian pilih tempat ya. Kemudian, nah ternyata masih ada. Kita tinggal menambahkan di sini. Lihat yang segitiga atau yang kayak panah, kita klik, kemudian kita tempatkan di sini, kemudian kita enter. Misalkan yang terakhir apa? Klik OK. Selesai ya. Kalau kita mau menambahkan ya seperti itu, kalau kita mau kurangi tinggal kita kurangi seperti ini. Nah, ini sudah ada ya untuk tampilan yang kedua. Ini juga bagian belakangnya itu terang. Kemudian hurufnya juga terang sehingga keterbacanya kurang menarik. Kita bisa ganti background belakang ini dengan warna yang kita inginkan. Kita tinggal ke design ya. Anda bisa pilih di sini juga warnanya. Ya. Anda tinggal pilih di sini. Desain colornya ya. Ini akan ada banyak varian. Terserah Anda, atau Anda bisa custom ya. Ini pilihan-pilihannya. Atau Anda bisa mengganti format background di sini. Jadi, background-nya ini Anda bisa sesuaikan dengan selera Anda. Sebagai contoh misalkan ini. Saya ganti dengan warna merah misalkan. Nah, ini. Ini kita bisa atur gradient stop-nya ya. Ini juga kalau saya tarik ini ya. Oke. Atau bisa juga kita hilangkan nih background belakang dengan cara hide background grafik. Nah, tampilan yang tadi itu langsung hilang ya. Oke. Ini kita pilih warnanya dan lain sebagainya. Saya coba pilih warna lagi yang lain, misalkan ini kita pilih warna yang sedikit mencolok ya. Misalkan warna biru misalnya. Nah, seperti itu. Ini juga saya pilih warna kuning misalkan. Nah, ya, kita tinggal geser di mana yang kita inginkan. Itu untuk mengatur atau memformat backgroundnya, terserah Anda. Ya, ada solid file ya. Yang solid itu artinya seluruhnya kita ganti satu kali. Jadi Anda tinggal pilih sesuaikan dengan sana, misalkan ini. Oke, langsung berubah sesuai dengan kehendak kita ya. Kalau misalkan background ini kita ingin terapkan ke semua ya, format background ini kita ingin terapkan ke semua slide kita, maka kita harus klik apply to all. Kalau tidak ya biarkan ini saja begitu ya. Atau kalau kita ingin mereset backgroundnya, maka kita tinggal reset background ini ya. Jadi ada banyak pilihan, ada solid, ada gradient yang tadi, ada ini. Bisa juga kita insert picture ya from file. Jadi ini kalau kita punya background sendiri, kita ingin masukkan ke dalam, kita tinggal pilih ini. Ada pattern fill ya, seperti itu.
Ada juga hide itu untuk menghilangkan ya, backgroundnya langsung hilang. Kita pilih yang solid saja. Oke. Kemudian selanjutnya kita coba enter kembali. Ya, saya pakai enter saja. Enter. Kemudian kita ingin punya desain sendiri. Ini saya tidak gunakan. Jadi saya pilih layoutnya itu yang blank, kosong. Nah, bagaimana cara kita mendesain di sini supaya ada wadah untuk kita menulis? Maka kita menggunakan insert. Kemudian kita pilih save, ya. Saya pilih misalkan kotak dulu deh. Kotak, kemudian saya blok di sini misalkan, ya. Saya buat kotaknya. Lalu bagaimana cara mengisi kotak ini? Ya, kita tinggal klik kanan dengan catatan ini masih modelnya seperti ini, ya. Kita klik kanan, kemudian edit text. Kemudian kita masukkan teks yang kita inginkan. Misalkan cara ya memformat background ya. Misalkan latar belakang ya. Oke. Selanjutnya di bawah kita ingin membuat catatan tetapi model lain lagi. Misalkan kita gunakan save, kemudian ini text box misalkan ya. Text box itu kita menuliskan ya, yang pertama misalkan kita ke desain misalkan ya, langkah-langkahnya ke desain, kemudian kita coba perhatikan di sini, kita lihat desain, kemudian kita ke format background ya. Kita ke format background, kemudian setelah kita klik format background, di situ kita pilih ada yang kita pilih fill-nya ya. Jadi ini ada banyak ya, ini untuk fill lain, jadi ini kita pilih boleh fill lain, atau ya kita pilih ini juga boleh. Ada shadow ini pengaturan-pengaturan pada background kita ya. Ini ada yang 3D format ya, ada 3D rotation dan lain sebagainya ya. Kemudian ini juga ada ukurannya dan lain sebagainya ya. Nanti Anda coba explore sendiri. Kita fill line, kemudian setelah fill line kita pilih yang solid misalnya. Nah, jika kita ingin ya, jadi di sini jika kita ingin menerapkan itu ya ke semua ya. Jadi kalau kita ingin menerapkan itu ke semua ini yang terjadi adalah format save ya, karena saya masih klik save yang ini. Nanti kita coba klik di luar baru misalkan seperti ini ya. Yang muncul ini dia. Cuma satu saja ya, fill. Jadi di sini fill. Kemudian kita pilih solid fill atau solid fill ya. Solid fill. Kemudian kita sesuaikan dengan warna yang diinginkan. Nah, selanjutnya misalkan di slide keempat nah ini masih blank dokumen. Kita ingin memunculkan kembali layoutnya, tinggal klik kanan, kemudian layout, kemudian kita pilih misalkan, saya pilih ini misalkan, comparison. Jadi kita membandingkan ya, misalkan membandingkan tema. Ya, misalkan di sini ada tema pendidikan misalkan ya. Kemudian di sini ada temanya olahraga misalkan. Nah,
kita coba insert, memasukkan gambar di dalam PowerPoint kita. Caranya, boleh Anda klik ini, klik, kemudian cari gambar. Misalkan saya coba cari gambar di ide, misalkan. Oke, kita menunggu sejenak. Nah, kita ke materi. Saya coba cari filenya dulu. Kita ke materi ini. Kemudian oke, kemudian statistik misalkan. Nah, ini template ya. Saya coba cari gambar misalkan pendidikan misalkan ya. Berarti kita coba ambil salah satu materi lah, cluster ya. Kita insert. Kita menunggu. Oke. Nah, sudah masuk, sudah ada. Kemudian yang kedua, kita pakai teknik yang kedua, yaitu dengan cara kita drag. Kita drag, kita tarik masuk ke dalam ya. Caranya simple ya. Kita tinggal, misalkan saya coba cari di sini misalkan. Nah, misalkan saya drag foto saya ya. Saya drag foto saya misalkan. Kita masukkan ke dalam file kita. Nah, seperti itu. Ya, ini saya coba ganti temanya. Misalkan di sini profil ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buat ada sedikit sentuhan animasi. Walaupun nanti pembahasan terkait dengan pemanfaatan animasi kita akan bahas pada video selanjutnya. Misalkan untuk animasi saat ini hanya transisi dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Kita menggunakan transition ya. Kita pilih misalkan sembarang, saya pilih speed, kemudian saya pilih lagi yang selanjutnya adalah push, kemudian yang ini saya pilih yang random bars, kemudian yang ini saya pilih uncover. Baik, kita coba play. Cara playnya kita bisa menggunakan ini, slideshow, atau kita menggunakan F5 ya, dan lain sebagainya. Kita klik slideshow. Nah, sekarang sudah ada tampilannya. Kita tinggal geser. Anda boleh memanfaatkan di sini ya. Anda bisa memanfaatkan fitur yang di sini, atau Anda tinggal tekan pada keyboard Anda arah panah bawah atau atas, kiri, kanan, terserah ya. Kiri, kanan. Nah, ini, atau kita klik di dalamnya ya. Nah, itu sudah berpindah sesuai dengan transisi yang kita pilih. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir ini. Nah, untuk keluar cukup kita klik kanan, kemudian end show. Atau dengan menggunakan keyboard, lihat di sisi paling kiri ya. Kiri atas. Ini kita klik end show. Seperti itu. Jangan lupa kita save, tinggal Ctrl S, atau kita menggunakan tools yang ada di sini. Saya kira demikian untuk penjelasan saya terkait dengan bagaimana kita melakukan pengaturan di dalam PowerPoint kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.